jari-jarinya belum dalam tanda kutip pengikutnya dan seterusnya. Nah, kita akhirnya bersepakat untuk menyentuh pesantren sebagai pertama. Dulu itu adalah upaya kita untuk membuka akses keuangan. Dan ini yang kita tinggal sementara ini. Jadi pertama kali Bapak Ibu Pak Yai, ini ada Pak Taufik, kita dari Kalimantan Tengah juga. Pertama kali kita ingin membuka akses keuangan. Jadi judulnya adalah peningkatan Islamic Financial Inclusion. Dan lalu yang kedua, kami melihat para santri ini perlu diajari soal uang, Pak. Jadi santri itu dagang bisa, dan itu sudah turun-temurun kalau dagang, ilmu dagangnya santri. Tapi dalam konteks dunia modern, kita itu kalah karena nggak menguasai uang. Ya, karena para santri kita tidak diajari mengolah uang. Kalau sudah diajari mengolah uang, ya akan menjadi sedul diri. Jangankan kok sedul diri yang sudah meliput, sudah terlalu jauh. Saya waktu itu bersama salah satu pondok Madura. Saya nggak tahu ada orang Madura nggak di sini. Kadang ada Madura juga, Pak. Oh baik ya. Oh baik orang Madura, saya baru tahu ya. Jadi di Madura Ankoya. Oh baik kalau tahu Ankoya, Sumenep itu di gunung, Pak, pesantrennya. Itu pertama saya udah almarhum dia cerita kami tuh punya BMT di situ. Terus karena BI dorong, dibukalah Baitul Mal wa Tamwil, dan dalam waktu setahun saja Bapak Ibu ya, itu dia cerita saya sudah bisa mendukung pendirian bangunan pondok senilai 1 miliar. Ustadz kami yang nggak punya laptop jadi punya laptop, santri kami yang awalnya beli kitab mahal jadi lebih murah, ya, dan seterusnya. Jadi pertama kali itu adalah memperkenalkan konsep uang melalui BMT. Nah ternyata baru setahun aja seperti itu impactnya. Kenapa? Karena kalau kita berurusan dengan 15.000 santri, kita ambil wakafnya rata-rata 100.000 ya, nggak mampu katakan 0 rupiah, yang mampu 200.000, bisa begitu. Jadi 100.000 dikali 15.000 orang berapa itu Pak Hasan? 1,5 M ya? Ya banyak pokoknya gitu ya. Itu 1 tahun dan sekali tarik, ya kan? Tapi kalau rajin nabung santrinya, tiap bulan 100.000, mungkin tiap bulan 1,5 M, tanpa harus kemana-mana. Di santri kiainya tinggal duduk aja, uangnya numpuk. Begitu uangnya numpuk, inilah yang disebut dengan zero cost of fund. Jadi dana untuk mengumpul, biaya untuk mengumpulkan uang itu hampir nol, karena tahu-tahu uangnya datang aja masuk ke BMT-nya pondok. Nah ini yang mau kita ajarkan, tapi karena saya di kantor pusat baru gabung 2022 dan program itu dirintis 2014, jadi terjadi kesalahan dan pada kutip urutan. Seharusnya pondok itu kita ajari tentang uang dulu, baru tentang ayam sebetulnya. Ini lompat ini. Jadi kenapa? Karena kalau kita jadi ayam dulu, ujung-ujungnya Pak, wah, Pak ini modalnya kalau mau nambah butuh gitu. Pasti begitu. Jadi kita udah menduga sejak awal kalau kita masuk ke pesantren, kalau kita masuk ngajari bangun dengan ekonominya, dengan bangun greenhouse, bangun close house, dengan kegiatan ekonomi, pasti kami dalam tanda kutip ditagih Pak, kami siap Pak, tapi modalnya gimana gitu. Nah maka karena kami prediksi itu, kita di awal di Jawa Timur itu Pak Mas Bayu, kita awal dengan mendorong pesantren membentuk BMT. Kalau pesantren kecil, kita minta berhimpun mendirikan satu BMT. Jadi ada dana murah dikumpulkan untuk masyarakat, kembali lagi kepada masyarakat, dan yang memimpin langsung kiai. Yang lucu ada satu cerita singkat aja teman-teman, teman-teman mas nggak pendengar ini penting ya, tapi bagi kawan-kawan penting. Jadi di Al-Fitrah Surabaya, yaitu menuju Madura juga betul. Kiainya tuh ya polos ya, kiai-kiai kita ini kalau ngomong soal bisnis itu polos-polos ya. Jadi Pak nanti kalau bangkrut gimana gitu? Ya betul juga, masa nggak boleh tanya gitu ya. Tapi saya aja Pak Yai, kalau Pak Yai takut bangkrut itu harus malu sama Jambret. Ini ajaran Pak Rafiq. Jambret itu kalau berhasil, ya sukses aja uangnya haram, ya kan? Kalau dia gagal, dihajar masa, meninggal tempat, matinya su'ul khotimah. Jadi berhasil itu dapat rezeki yang buruk, tidak berhasil apalagi. Nah terus kalau kiai itu masih takut bangkrut, kiai ini dekat dengan para santri sholat duha, kiainya rajin tahajud, ya kan? Dekat dengan Allah yang maha pemberi rezeki yang baik itu, terus takut bangkrut. Kira-kira saya ini apa nggak lebih takut bangkrut lagi Pak? Tahajud jarang-jarang, duhanya nggak pernah gitu ya. Jadi, gitu Pak ya, buka akhirnya BMT di Al-Fitrah itu, Mas Bayu. Ya, jadi, ya jalan juga, alhamdulillah. Nah dari situlah kami berharap sebetulnya, kalau bicara soal
membangun cost house 400 juta misalkan, itu bukan masalah. Loh kok bisa bukan masalah? Ya tadi, begitu uang pesan kumpul sebulan 1,5 M. Ya, berapa proses berapa? 3. Ini awalnya begitu Pak. Jadi kami bercerita dulu nih, mohon izin untuk Mas yang untuk background. Jadi yang inilah para santri kita tuh betul-betul polos ya. Artinya polos itu memang nggak tahu dan nggak bisa. Kalau disuruh membuat bank gitu mungkin pikirannya masih bingung tahapan pertama kedua. Tapi kalau mengelola air, mengelola pertanian sebetulnya nggak bisa. Apalagi perdagangan jual beli Di rumah nggak ada ada. masalah. Cuma di ujungnya pasti modal. Maka santri itu dalam pola seperti itu nanti juga akan ada modal. Jadi santri yang berzakat juga akan bisa jadi modal melalui internal pondok. Nah, kira-kira itu tahap pertama tentang uang. Baru ekonomi. Ekonomi ada beberapa macam Pak Asep dan teman-teman juga Mas. Jadi kalau kita pertama kali itu pengen pondok itu efisien, maka Bank Indonesia pertama kali membantu untuk membangun usaha air minum. Harapannya air minum pondok itu udah nggak beli dari luar, mengefisiensikan biaya pondok pesantren. Ya mandiri, kita instalasi PLTS supaya listriknya biayanya berkurang. Nah namun selain mengurangi biaya, kami juga harus mulai masuk ke bagaimana menambah pendapatan. Nah jadi di awal 5 tahun bebas kita mau bangun usaha konveksi, jangan kan konveksi Mas Diki. Kita pernah bantu pesantren bikin usaha barbershop, cukur rambut, gitu itu pernah. Kalau Mark udah nggak terhitung jumlahnya. Jadi dulu begitu Pak Taufik suasananya, bebas banget Bank Indonesia. Nah gubernurnya ganti, beliau ingin pesantren itu mulai masuk ke arah inflasi. Produk-produk yang memang seharusnya menjadi perhatian Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, maka yang kita bangun di Fajar Kapuas ini adalah ayam pedaging yang memang secara inflasi itu sebetulnya nggak terlalu tinggi. Ya, jadi kalau kita ngomong apakah dia produk inflator dia, tapi harganya itu kalau di Palangkaraya yang saya lihat datanya Mas, itu nggak terlalu ekstrim. Ekstrim itu naiknya nggak terlalu beliku. Yang malah yang lucu itu kita tuh kadang bermasalah sama rokok. Betul Pak Kasih. Jadi ya lucunya itu negara miskin tapi rokoknya kuat gitu ya. Padahal yang bulan merokok itu orang kaya katanya gitu ya. Ini bercanda aja Pak ya. Pak ya banyak yang merokok orang. Jadi ayam itu enggak sebetulnya di Kalimantan Tengah ada data, tapi neraca pangannya bermasalah. Jadi neraca pangan itu ya intinya antara kebutuhan konsumsi dengan produksinya nggak imbang, lebih tinggi konsumsinya. Nah tapi harusnya kan mendorong inflasi, iya tapi kenyataannya dia tidak termasuk yang 5 besar ternyata. However kita sudah masuk di Kapuas ini dengan ayam pedaging. Nah, kami sekarang sedang membangun konsep ayam pedaging itu tidak lagi hanya melibatkan satu pesantren. Makanya ada Pak yang lain dari pondok lain juga barangkali ada yang tertarik atau mengupayakan ke arah sana. Maka Bank Indonesia itu kekuatannya Pak Kasat untuk mendorong pesantren itu ada beberapa jaringan. Yang pertama duit diri sendiri. Pak Kasat tahu duitnya BI ada nomornya nggak kira-kira? Tebak aja Pak, nomor BI berapa? Jadi bukan pamer kekayaan Pak, tapi memang kalau BI-nya tidak kaya, kami itu yang mengobati bank. Jadi kalau BCA itu jatuh, kami yang harus obatin BCA. BRI jatuh, kami harus obatin BRI. Jadi kalau ada orang yang bangkrut ditolong sama bank, kalau bank bangkrut ditolong sama kami. Nah maka Anda bisa bayangkan kira-kira berapa banyak uang kita. Nah ini tapi ini bercanda Pak, tapi serius. Nah, jadi pertama sebenarnya dari Bank Indonesia memang. Nah namun dalam konteks ekonomi kita dibatasi. Ya nggak boleh mau ngawur bantuin terus nggak dikasih limit gitu ya, nanti kita terjebak masuk ke dalam bank sentral yang terlalu bercampur di sektor real. Dan ternyata itu buruk. Jadi sebelum era 98 Bank Indonesia itu bertugas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja macam-macam, dan akhirnya rupiahnya nggak terkontrol Pak, karena kami punya dualisme. Ya mendorong ekonomi itu kadang membutuhkan uang, ya sementara kalau uangnya terlalu banyak beredar itu nilainya jatuh dan menjadi inflasi. Nah maka di dalam konteks ekonomi kami dibatasi, memang ada kerannya. Kalau yang di keuangan kami nggak dibatasi. Nah selain sumber internal BI, kami juga di dalam konteks DEX kami punya ya sumber partner lain, lembaga zakat dan wakaf dari dalam maupun luar negeri. Gitu. Jadi ketika kita bicara soal lembaga wakaf luar negeri ya jangan dibayangkan 10 juta, 20 juta pada sana. Jadi kita berhadapan dengan jumlah yang besar. Namun kalau jumlah yang besar itu kita kelola secara serampangan, ini akan memalukan kita.
kita ngambilin duit dari Timur Tengah misalnya begitu, dibagi terus hancur semua, itu reputasi kita semakin nggak bagus ya, karena prestasi kita cukup dikorupsi aja ya, jangan lain. Nah jadi kira-kira sumbernya itu yang kedua. Yang ketiga memang dengan partner kami PSI ya, dengan perbankan yang basis komersial, termasuk juga dengan CSR. Nah jadi kira-kira sumber-sumbernya di situ. Nah untuk teman-teman pelajar Kapuas memang dari sumber yang pertama Pak Hasan. Jadi dananya itu benar-benar dari Bank Indonesia. Namun tadi ada Pak Yai juga tertarik sempat menanyakan ke saya gimana cara mengajukannya. Itu bisa ke kami, bisa ke Pak Budi. Ya. Saya langsung tahu dia mau saya tunjuk ya, langsung Pak tunjuk. Jadi Pak Budi ini BI Kalimantan Tengah, bisa dibantu oleh BI Kalimantan Tengah juga. Nah namun sebelum kita ngomong soal uang, yang sering kita lupa itu adalah kemampuan dan kesiapan ekosistem kita dalam membangun bisnis. Itulah kami masuk ke Geomas Pak. Ini jadi setelah ngomongnya agak jauh tadi ya, semoga latar belakangnya ya nggak terlalu panjang. Sekarang masuk ke kenapa kami mengundang Geomas. Jadi ketika kami mengendalikan inflasi, kami melihat bahwa pengendalian inflasi yang dilakukan oleh, bukan kami sih, gitu Pak, saya secara personal melihat yang dilakukan oleh BI itu kurang efektif ya, karena ujung-ujungnya pasar murah. Nanti teman-teman bisa cek ya, Pak Mas Budi tolong pada sih pasar. Pendekatannya kalau nggak pasar murah ya apalagi itu ya sembako gratis Bang ya, bagi-bagi dan seterusnya. Jadi rekomendasi itu sebetulnya banyak yang harus dieksekusi oleh pemerintah sebetulnya. Namun setelah kita lihat lagi potensi pesantren itu bisa ada jalan Pak Hasan untuk bisa mengontrol inflasi. Salah satunya bukan menghilangkan ya Pak, karena inflasi itu ya sebagai ya pasti ada ya, dalam konteks ekonomi yang rusak ini ya. Rusak kenapa ya? Rusak rantai dagangnya, rusak sistemnya, yang kita melawan hal-hal yang dilarang oleh Nabi sebetulnya. Nah jadi nggak mungkin inflasi itu nol, tapi kita coba kendalikan. Nah kami melihat pesantren sebenarnya punya potensi. Potensi yang pertama adalah dari sisi kemampuan mereka dalam berperan sebagai lembaga pendidikan. Selama ini kan lembaga pendidikan ini seolah hanya diarahkan pada keagamaan. Nah, saya pernah agak disemprot sama Pondok Lirboyo yang di Kediri, pondok-pondok senior. Ini Bank Indonesia ini mau menggeser hitohnya pesantren ya gitu. Nama saya kan Yason, begitu ngapain saya adalah agen CIA yang masuk merusak keislaman di Indonesia ini mungkin ya Pak. Jadi kalau orang cuma tanaman depan saya mungkin dipikir ya agen CIA gitu ya. Jadi saya menjelaskan Pak mohon izin, Nabi kita itu kan juga pengusaha. Ya, Nabi kita juga pedagang, ya, Nabi umat Islam itu tidak punya satu dimensi hanya keagamaan, tapi ya panglima perang, ya presiden, ya kan ya pebisnis, ya macam-macam lah dimensinya Nabi itu. Maka yang kami harapkan dari para pesantren ini sebetulnya ada 1% populasi santri atau 10% kalau pondoknya kecil itu bisa jadi pedagang. Kita latih itu udah bagus. Kami nggak bilang semua santri itu akan jadi pedagang, tapi nggak mungkin semua santri sepintar Pak Taufik gitu, ya kan? Pasti kiainya itu yang selaku kiai nanti hanya sedikit saja, yang lain tengah-tengah. Akhirnya setelah lulus pesantren ada yang jadi pegawai Indomaret, ada yang jadi macam-macam kan. Karir para santri itu ada kuliah lagi macam-macam, tapi yang jadi pengusaha itu yang 10% kita latih. Nah maka balik lagi, ketika kami melihat pesantren itu potensi lembaga pendidikan, dia bisa mendidik santri untuk berbisnis. Nah ketika berbisnis itu arahnya ada dua Pak Hasan. Yang pertama adalah mengatasi persoalan krisis petani. Saya nggak tahu Pak peternak ayam krisis atau enggak, nanti mohon teman-teman Geomas yang lebih tahu. Kalau di Jawa saja petani itu udah mulai tidak ada regenerasi. Jadi anak petani sudah nggak mau lagi jadi petani. Beda sama anak kiai Pak. Kalau anak kiai mau jadi kiai, apalagi anak presiden ya Pak ya. Ini canda ya. Jadi kalau anak petani udah nggak mau lagi berpetani gitu. Mereka udah tahu bahwa ibu bapak gue susah, saya mending selain petani. Nah resikonya apa Pak Hasan? Ini saya agak sedikit buat level nasional. Ini ya pengurangan lahan tanam, konversi tanah yang menjadi perumahan dan seterusnya, yang pada akhirnya sumber daya yang harusnya bisa diperbaiki, bisa diperbarui menjadi tidak bisa lagi karena ditimpa sama aspal. Kira-kira itu masa bangunan gitu kan. Nah kalau secara masyarakat kita sudah tertata menerima perbedaan, Kalimantan itu termasuk yang bagus dengan perbedaan. Ya artinya ketika Jawa itu konflik 212 ya berapa Kalimantan kan hampir nggak ada ya. Itu kesaktiannya Pak Taufik dan para kiai itu ya. Gitu. Karena kalau nggak dipegang kiainya mungkin ya akan banyak yang
ikut gitu ya. Jadi itulah fungsi pesantren di sisi yang lain. Maka baliknya lagi adalah kami mengharapkan pesantren itu punya fungsi pendidikan supaya tanah kita, sumber daya alam kita itu tidak dilepas, dijual, lalu akhirnya dibeli dengan suku lain yang belum siap kita menerima perbedaan-perbedaan. Jadi kita ini kan dalam kebinekaan, ya, tapi begitu betul-betul bineka juga belum siap gitu. Ya, ketika betul-betul berbeda juga belum siap-siap amat. Gitu. Kita masih dalam proses menuju demokrasi yang lebih matang, menerima perbedaan yang lebih luas gitu. Kita nggak bisa menepikan apa kasus-kasus kecil di masyarakat yang perbedaan sara itu kita nggak bisa tutup. Nah, tapi hal itu bisa sangat mungkin terjadi lebih cepat. Imagine maksudnya kalau tanahnya itu lepas. Nah, saya kasih ilustrasi aja. Tapi ini off the record ya, dan ini bukan sara hujan. Kita kemarin ke Madura ya, kemarin Pak Bedi juga. Di Madura itu di Bangkalan kita nggak pernah merasa bahwa itu akan ada perumahan yang dibangun oleh orang Chinese. Kayak menganggap Madura itu ya masih tertutup, sudah masuk ya. Ya tinggal kita melihat apa kiainya bisa menata sosial apa istilahnya, sosial di sana, ya sosial kultur di situ ya kan, supaya perbedaan itu bisa diterima. Udah masuk. Di Aceh jangankan di Madura, di Aceh itu di Aceh besar mungkin bapak mungkin juga benar sana ya mayoritas dari kita sudah masuk juga. Nah maka problemnya bukan masalah hanya konversi tanah, tapi adalah saat kita belum siap menerima perbedaan sementara banyak terjadi pengambil alihan aset penduduk asli, itu bukan berarti bagus. Kalau kondisi nature ya Pak, loh jangankan kok apa Indonesia, bapak juga lihat di Australia sana, di Eropa sana, apa yang mereka sebut dengan imigran dari Timur Tengah, invasion sekarang. Ya, ini adalah invasi orang Timur Tengah mau mengambil alih Eropa. Ya, itu bahasa orang Eropa, bahasa orang Australia pun sama. Jadi permusuhan beda agama, beda, bukan berarti kan nggak boleh berbeda, bukan, tapi kan harus ditata pelan-pelan. Nah maka singkat kata kalau para santri yang ada di desa itu tidak punya ilmu mengelola tanahnya, sumber dayanya, ya dilepas lagi. Ya dilepas lagi dan terjadi apa istilahnya pergeseran terlalu ekstrim. Jadi dua hal itu. Maka dalam konteks dengan Ciumas kami itu ingin dalam konteks pengendalian inflasi gitu ya. Tadi kemarin kita dengan Pak Budi gitu ya, dari Kalimantan Tengah, sebetulnya ada nggak potensi dari pesantren itu untuk membangun house baru yang bisa meningkatkan supply, namun secara rantai dibuat yang baru Pak Kasat. Jadi rantainya itu memang rantai langsung end customer ketemu dengan pesantren sebagai maknya. Gitu. Nah inilah yang ingin kami jajaki. Nah kalau kita bicara misalkan di sepanjang Kapuas menuju Palangkaraya itu katakan ada 3 atau 4 pesantren, itu juga nggak bilang langsung 100 pesantren gitu ya enggak ya. Kita kan harus lihat kesiapan ya, jangan sampai bangkrut semua gitu ya. Jadi buat 3 pesantren bahkan 4 pesantren maksimum gitu, bisa nggak cuma support gitu GOC-nya ya. Namun bukan cuma mensupport GOC sebagaimana biasanya. Kalau kamu boleh berharap Pak Kasat, itu ada sekian persen dari perjanjian itu yang boleh langsung dijual ke masyarakat, yang tidak diambil ke Ciumas. Itulah untuk mengendalikan inflasi. Sebetulnya kami tidak bilang mengendalikan inflasi at the whole point ya, 100% dari Ciumas dijual ke masyarakat. Ya misalkan begini, dari 4 titik tadi Ciumas mengharapkan 1 titik 10.000 misalnya gitu ya, sanggupan 10.000, jadi ada 40.000, silakan diambil 40.000. Tapi kalau memang dibolehkan lebih dari 11.000 atau 12.000, atau dibalik Ciumas ngambil 8.000, ada 2.000 nya 20%, 10% itu memang ngambilnya dari Ciumas tapi tidak langsung dibolehin Ciumas, tapi dijual ke pasar. Nah inilah yang sudah kami jajaki Pak Kasat. Kenapa? Karena kami ingin pesantren itu bisa menjadi agen kami untuk membuat para ibu-ibu di Kalimantan ini lebih happy. Ya, jadi ketika dia belanja pasar yang biasa, saya nggak bilang semua pasar akhirnya ketemu ayamnya pesantren, tapi setidaknya keluarga besar pondok ini itu bisa memiliki hak akses ya, akses pasar dengan harga lebih murah. Nah jadi inilah upaya awal kita untuk membuat rantai ayam yang baru tapi di lingkungan pesantren. Nah kenapa kok ngajak Ciumas? Ya karena misi dari pemerintah itu kan tidak boleh dalam tanda kutip membangun egosentris.
artinya egosentris adalah kalau tidak menggandeng ABCGM, ya akademisi, ya ada Pak Bayu, ya ada bisnis, ada Jomas, ya ada community, ada pesantren, ada apa government, ada media dan seterusnya. ABCGM itu sinergi pentahelix itu ya sebetulnya bisa saja kita membangun BUMN baru atau sejenisnya gitu hanya untuk menyediakan GOC untuk pesantren. Tapi kan saya rasa itu belum perlu kecuali ditolak sama Jomas Pak Rasa. Ya, jadi kalau Jomas betul-betul nggak mau ya kita tuh udah jajaki dan kita akan report gitu. Maka rantai baru ini kalau yang kami sedang jajaki apakah masih bisa mutualis. Kan prinsipnya itu kami nggak boleh dalam pemerintah itu mengatakan swasta ngawur ya kita tolong Jomas ya harganya pokoknya segitu pokoknya itu kan ya yang seperti itu nggak akan berlangsung, swasta pasti akan lari. Nah tapi kalau swasta tidak sama sekali, bukan tidak sama sekali, sebetulnya sekarang aja Jomas sudah sangat membantu Pak. Namun dalam konteks pengendalian inflasi kami butuh rantai baru. Ya sececah 10%, 20% harapan dari ayam yang diproduksi itu bisa dijual oleh pesantren langsung kepada end customer. Nah inilah yang nanti dari sisi demand pesantren itu kami kasih PR Pak. Jadi ketika kita mau pacar Kapuas lah yang sekarang udah punya, misalkan ternyata betul ya ada dana baru gitu ya menambah esensi pesantren, terus Pak Kasat dan tim Ciomasnya setuju bahwa dari sekian persen itu bisa dialokasikan langsung dijual, maka PR-nya mohon izin Pak Yai, kami biasa memang memberi yang berani memberi PR Yai cuma kita dari BI Bank Indonesia. Jadi ya karena tujuan kami betul-betul murni, kami nggak ada kepentingan apapun. Jadi insya Allah para Yai juga memahaminya. Maka kalau boleh ngasih PR ke Pak Taufik nanti memang harus memetakan pasar. Ya pasar di lingkungan sini itu berapa? Jadi ketika nanti Pak Kasat mengalokasikan sekian persen, ini misalkan Pak Kasat setuju ya, itu Pak Taufik juga bisa bertanggung jawab menjual. Kan itu yang penting. Jangan sampai tidak bisa menjual akhirnya merepotkan Jomas dan seterusnya. Saya nggak tahu model bisnisnya nanti seperti apa ya. Namun intinya nggak boleh kita berangkat dengan demand yang kita nggak punya analisis pasar juga nggak boleh. Nah maka dengan upaya seperti ini nanti kan kita bisa report jaringan pesantren yang ada sekarang itu bisa berkontribusi pada pengendalian inflasi di sekitar pondok dengan jumlah sekian ton. Nah itu yang kami harapkan. Nah, nanti kalau ke depan ternyata dinamika pasar lebih membuka, ya itu makin dibuka lagi persentasenya dengan syarat kami juga tidak memberikan Jomas. Jadi selama masih mutualis dengan Jomas sebagai sebuah perusahaan swasta ya. Kenapa nggak kita buka terang untuk menuju end customer langsung? Nah ini kan juga nanti berhadapan mungkin dengan para broker ayam existing, mereka pun juga pasti akan protes mungkin ya. Tapi kan kita tidak sedang menguasai seluruh, kita sedang hanya prioritasnya. Kenapa? Karena nanti setelah dewasa, kaitannya kami juga ingin pesantren itu masuk ke dalam mapping dari program makan siang gratis. Jadi makan siang gratis itu entah visinya seperti apa, yang masih formulasi dan sumber anggaran nilai yang macam-macam. Namun kami berpikir begini Pak Kasat, kalau satu ayam itu 20.000 ekor, ya, terus anggarannya berapa? 7.500 ya? Terakhir itu. Ya kan 7.500, berarti kan sebetulnya ada 3 santri itu punya dapat jatah 22.000. Itu 3 santri makan 1 ekor ayam utuh Pak. Itu gemuk ya kira-kira Pak? Kalau 1 ekor ayam dimakan 3 santri, itu kan gemuk juga sebetulnya. Kalau nasinya jawab ada lah gitu ya, dari pesantren masih ada. Nah jadi kami melihat yang paling simpel, namun uang dari pemerintah ini kami sudah ya coba lihat bisa nggak kita rekomendasikan, kan tugas Bank Indonesia merekomendasikan. Nanti uang itu masuk langsung ke wali santri. Jadi ketika tadi Pak Taufik kami kasih PR mencari permintaan, itu juga yang para ibu-ibunya wali santri juga dapat dana. Nah ini kan harapannya begitu. Kita semoga Mas menang ya, Gus Yakut masih di sana gitu kan. Kita juga masih belum tahu, ini PBNU juga masih ribut ya, nggak tahu lah. Ya kalau yang itu kita nggak mau ikut, tapi secara proposal atau rekomendasi yang bilang yang pesantren kalau boleh santri itu mendapat perhatian oleh Kemenag nanti, tolong 7.500 itu langsung ke wali murid atau dikelola langsung oleh pesantren sehingga pertanggungjawabannya jelas. Ya kami membutuhkan, kami ada sekian santri yang aktif di pesantren aja udah betul butuh sekian puluh ribu sekian rupiah ya, dan ayamnya ada di pondok gitu. Kita nggak sedang bicara pesantren akhirnya tender lagi
beli ayam di luar yang itu harganya bisa kacau lagi gitu. Jadi memang pesantren sudah punya ayam sendiri atau minimum pesantren bisa beli dari pesantren lain. Nah jadi kira-kira yang poin yang ingin kami memperoleh tanggapan dari timnya Pak Kasat dan teman-teman Geomas itu adalah terbuka nggak kira-kira kalau misalkan selama ini 100% gitu ya, angkanya karena 10.000 ekor, nanti kalau ditambah jadi 15.000 misalkan dari punya Pak Taufik ini, misalkan 10%-nya 1.500-nya itu untuk dijual ke para wali santri misalkan begitu, dijual di pesantren itu. Nah ini kira-kira dimungkinkan atau enggak, itu yang menjadi PR. Karena besok kami ketemu dengan tim pengendali inflasi daerah di Kalimantan Tengah. Nah di situ kami akan mereport kira-kira kalau PT Geomas bersedia barangkali malah bisa menjadi mitra strategis kami untuk persoalan ayam ya Pak. Untuk persoalan ayam, karena kan inflasi itu macam-macam, masih ada yang beras, masih ada yang macam-macam gitu, masih ada yang cabai, bawang merah gitu. Nah dan ini mungkin seluruh Indonesia Pak. Jadi yang kami ajak omongin Geomas pertama ini baru kali tahun ini. Amin. Ya jadi kalau apa teman-teman Geomas di sini butuh restu yang pusat, ya kita langsung ketemu yang pusat yang dalam agenda kami. Namun kami melihat sementara ini yang punya peluang itu ya memang Geomas gitu ya, yang secara kemitraan kami kan juga tahu di Indonesia ini cuma 3 yang besar yang paling utama ya. Tapi dari 3 itu memang yang kami lihat rekodnya paling bagus ya terhadap mitranya itu sementara ini loh ya yang kami dapat informasi mungkin. Oleh karena itu kami lihat mitra yang bisa diajak bermain lebih fair, cocok dengan lingkungan pesantren, dan kalau misalkan Geomas itu setuju di level pusat, ini bisa kita replikasi di Indonesia. Bukan cuma kebanyakan ribuan pesantren, enggak Pak Kasat. Ini apa istilah Kalimantan Tengah bisa 4, Kalimantan Selatan bisa 8. Jadi ada titik-titik yang memang itu adalah bentuk kontribusi kita untuk mengendalikan harga daging ayam. Nah kira-kira itu dari saya, mohon maaf kalau terlalu panjang supaya teks dan konteksnya bisa ditangkap dengan lebih baik lah semoga itu. Monggo saya kembalikan dulu deh ke Pak Moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Yasir atas insight-nya ya. Baik, insight tadi konteks maupun konteksnya. Mungkin langsung kita kembalikan kepada Geomas. Kira-kira siapa yang menjawab? Langsung ya, Pak Kasat ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan apa namanya tadi ya, pandangan bahwa kalau di sistem di kita sebenarnya itu kan terbuka. Artinya misal nih contoh kecil aja ya, bahwa kita bermitra dengan, memang namanya kan kita perorangan, artinya kandang yang sudah Pak Taufik bangun ini kan kita sementara belum bisa untuk untuk atas nama instansi, karena kami sendiri agak kesulitan kalau itu dengan terkait instansi, terkait dengan penanggung jawabnya. Nah kita lebih ke perseorangan. Makanya kemarin kita diskusi dengan Pak Taufik, dan tunjuk aja Pak Taufik siapa yang bertanggung jawab di situ. Nah nanti kita akan yang selalu berhubungan di situ untuk menggait, untuk apa terkait dengan bimbingan dari Mas Agung sebagai PPL, itu kan akan lebih mudah daripada kita konsepnya itu instansi. Karena kalau konsep instansi kita juga agak bingung juga, terlalu banyak struktural akhirnya kan. Harus dengan mungkin kalau di situ ada ketuanya, kita harus dengan ketuanya dulu, lalu ribet. Kita langsung bypass aja dengan si user yang memang sudah disepakati sebagai penanggung jawab. Nah kita akan selalu berhubungan di situ sebenarnya. Nah terkait dengan rasio tadi ya, kalau pembagian pasar sih bahasanya ya, kita justru malah membuka sebenarnya. Kalau memang di situ memungkinkan ada satu peluang pasar tersendiri, malah kita bisa support. Artinya di kita itu bisa kita buatkan ID sekalian malahan. ID sebagai broker lah bahasanya. Jadi memang nanti ada jatah ngambil ayam di kita gitu. Ya dengan harga ya pasti bersaing dengan yang lain. Nah, yang bersaing gitu. Itu untuk konteks ininya. Terkait dengan teknis kerjasamanya pasti ada
ada SKB-nya lah, ada ketentuan pelakunya di situ nanti. Itu sih kalau untuk secara teknis yang tadi Pak Yasun tanyakan ada prosentasenya enggak. Nah memang kalau kita batas ngomong prosentase katakanlah itu per wilayah sebenarnya tidak boleh melebihi dari 25%. Karena kita dikhawatirkan kan ada dominasi di situ. Makanya kita sebenarnya pengen malah memeratakan aja. Jadi secara umum katakanlah kalau nanti kita sudah jadi ID itu pun batas yang kayak Pak Yasun bilang paling 15% aja itu sudah maksimal. Jadi nanti sisanya ya yang lain lagi. Misko Pak. Untuk anunya sih itu. 15% itu bisa dari kerja mas total. Kalau kayak kita kan memang teknisnya kan per unit ya. Kebetulan untuk wilayah Kapuas ini kan kita memang masuk wilayah covernya sebenarnya unit Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Jadi kalau untuk unit di Kalteng ini kebetulan malah itu ada unit Palangkaraya. Tapi kalau dari sini ke Palangkaraya kan masih jauh lagi kan, memang di tengah-tengah lah ya. Kurang lebih kan 2 jamannya juga ya. 2 jam juga. Nah, kebetulan karena kita historisnya dengan Pak Taufik memang sudah bermitra juga sejak lama, nah maka mungkin lebih kedekatannya lebih ke Tangsel, ke unit Banjarbaru untuk teknisnya. Pertanyaan untuk menjadi seorang broker itu syaratnya apa? Kemudian apakah ada hal-hal yang akan membuatkan Pak Taufik ada. Secara umum Mejanya kalau ada. untuk persyaratan menjadi broker pasti Iya, dia Bapak. harus punya pasar. Mejanya sudah ada. Artinya dia harus sudah siapkan ini berapa pemasar. pasar minimal? Berapa? Pasar minimalnya berapa? Harus seperti apa? Pasar yang harus disiapkan? Enggak ada. Dan Artinya dia belinya ke kita berapa ya dia punya pasar kemana? Nanti mau didistribusikan kemana? Gitu. harus setiap hari kah? Atau Enggak. Ya harus tiap hari. Artinya ya namanya kadang ada contoh ada orderan nih beli ke kita, kemudian dia punya pasar ya dia udah bagikan, sudah didistribusikan gitu. Jadi pintunya tuh lain ya, Pak. Itu ya. Jadi misalkan ternyata Pak Taufik dan geng pesantren ini bisa mengajukan misalkan tiap bulan itu berarti dia langsung Pak Taufik langsung buat kita 20 ekor kecil masih Bisa. sudah berupa ekor yang gede. Ya, jadi kalau prinsip kerjasamanya sebenarnya karena kita beda departemen ya, maksudnya kan dalam satu unit kita ini kan ada departemen produksi, ada departemen marketing ya. Kalau untuk terkait dengan kerjasamanya kita yang di budidaya ini memang di departemen produksi. Nah nanti terkait dengan pemasarannya itu nanti akan dengan departemen marketing lagi. Nah terkait dengan tadi batasan ininya ya nanti dengan departemen marketing lagi. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kalau kayak di Kapuas ini kan sudah kita pahami aja pasarnya sebenarnya kan itu saja. Nah makanya sebenarnya malah terobosan yang tadi Pak Yasun bilang, kalau kita sama-sama jualan ayam segar dan itu pasarnya sama, artinya kan itu tinggal masalah harga lagi akhirnya kan itu. Nah di sini kadang malah kita kemas itu lebih ke produk akhirnya. Contoh dalam kondisi-kondisi tertentu kayak sekarang ini contoh harga ini kan lagi murah nih. Nah kalau orang berpikir mengambil potensi itu, sekarang kayaknya ayam beku atau ayam frozen kan udah nggak aneh lagi ya. Artinya bukan satu hal yang tabu lah ya kalau makan ayam yang beku gitu kan udah. Kan ada beberapa wilayah atau beberapa karakteristik masyarakat yang dia harus makan ayam segar gitu, nggak beku gitu kan. Nah ini yang kadang belum ketemu di situ. Nah dalam menghadapi kondisi itu sebenarnya pas aja. Artinya kita bukan tadi yang dimaksudkan Pak Taufik harus berperang dengan pasar yang ada dengan produk yang sama kan gitu. Jadi ya berpikirnya kita bagaimana menginisiasi atau mengangkat produk yang ada ini, bukan fokus di barangnya. Artinya jualan ayam sama-sama jualan ayam nih. Tapi kalau dengan pasar yang sama, otomatis kan orang akan beli itu karena apa? Karena harganya kan gitu. Nah
berani nggak nanti berani jual murah di situ dengan pasti di situ kita kan ada hitungan HPP-nya, ada perhitungan apa namanya modalnya kan gitu. Nah disitulah kita harus berpikir bukan di alur itu, alur di produksinya tadi di apa barangnya. Misal contoh kalau kita konsep konteksnya memang hilirisasi, berarti kan bukan cuma jual ayam aja kan, pasti akan produk-produk turunannya lagi kan seperti itu. Itu sih kalau untuk ini. Jadi secara konsep itu apakah untuk ayam yang masuk ke jaringan pasar pesantren itu kira-kira kami harus memelihara ayam religius. Artinya begini, ketika karena Pak Taufik nanti dari 10.000 jadi 12.000 misalkan, bisa yang kami ambil itu jatahnya Pak Taufik dari lahan Pak Taufik sendiri, atau kami bisa ngambil dari Ciomas langsung. Bisa ke Ciomas langsung, Bisa tidak harus ke kandangnya Pak Taufik. Makanya sebenarnya terbukanya tadi bahwa kita malah support kalau memang istilahnya berkembang lah ya. Jadi ini kan dari produksinya nih, ternyata dari pesantren saya mau mengadakan yang bagian pemasarannya, diajukan aja untuk ID. Nanti kita siap proses itu. Yang penting punya pasarnya ya. Yang penting punya pasarnya. Jadi teknis nanti pengambilannya tidak harus ke kandang Pak Taufik malah kita bisa arahkan kandang di Kalteng. Artinya mana yang misalnya pada hari itu ada pesanan saya ada pengambilan mau 1.000 ekor, Pak Taufik udah paham lah ya. Oh nanti ngambil yang di Tahai misalnya atau yang di Palengko misalnya nih, itu siap aja. Gitu. Intinya kan ke Ciomas pintunya gitu. Jadi tidak harus ke kandangnya Pak Taufik. Mungkin dari Pak Taufiknya. Terima kasih banyak Pak. Ini dari Pak Taufik mungkin apakah ada kendala, saran dan pandangan ya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dari Bank Syariah Indonesia, Bank Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dari pimpinan perusahaan Ciomas Banjarmasin beserta rombongan, Bapak pimpinan pondok dan rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bersama-sama bersilaturahim dengan kita semua. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Dalam kesempatan ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang selama ini telah memberikan bimbingan, memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren Fajar Islam sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa membawa keberkahan bagi kami dan kemajuan pondok kami. Terima kasih pula kami ucapkan kepada perusahaan Ciomas Adisatwa Banjarmasin yang telah selama ini terus memberikan pendampingan sehingga kita tetap bisa berjalan. Alhamdulillah Pak, tahun ini kita kembali diberikan kepercayaan bantuan kandang close kapasitas 10.000. Nah, alhamdulillah dari kandang close 1 buah, kandang open 2 buah itu hasilnya jauh. Ya, kalau kandang open itu sangat ditentukan oleh cuaca, oleh banyak faktor. Apalagi kandang kita di sana itu sudah terlalu padat sehingga mungkin dari segi keamanan virusnya juga tidak terlalu terkendali gitu. Jadi saya bersyukur bahwa dengan kandang close ini kita bisa lebih baik lagi. Cuma harapan kami yang pertama kepada Bank Indonesia, mudah-mudahan tahun depan Pak kita bisa dibantu lagi. Dari 10.000 menjadi 20.000 ekor. Jadi dengan cara menambah 1 kandang lagi Pak. Kalau kita memanjangi kandang berarti kan membongkar-bongkar juga nanti malah nggak produksi kan. Tanahnya masih ada Pak Ilham di sebelah. Jadi dengan kandang yang sama, jalannya sama, mudah-mudahan tahun depan kita bisa dibantu lagi 1 kandang
close kapasitas 10.000. Jadi mudah-mudahan dengan 20.000 ya bisa lebih, pendapatannya bisa lebih baik. Kalau di periode ini kita lumayan, mudah ke depan bisa lebih baik lagi. Kedua tentang pemotongan Pak, memang selama ini kita masih ada kesulitan karena memang kita belum punya DO. Nah, alhamdulillah dengan pertemuan ini kami mohon nanti paling tidak untuk pesantren diberikan kemudahan oleh Ciomas Pak, dari Ciomas untuk pesantren ini ada kemudahan lah. Misalnya dari jumlah jangan banyak dulu. Misalnya kita satu hari 200, tapi mengambil langsung ke kandang karena kita armadanya ada Pak. Kalau selama ini saya mengambil dengan haji duluan sudah kena cas duluan antara 1.500 sampai 2.000. Kalau di pasar itu harganya 20, kami sudah 22. Kalau kita 22, kita olah sendiri, akhirnya kita di pasar nggak bisa bersaing. Belum tenaga kerjanya. Tenaga kerja ayam yang sedikit dengan yang banyak itu beda Pak. Kita memotong 200 ekor dengan memotong 1.000 ekor tuh kurang lebih upahnya. Kadang mungkin kan kita motong 200 ekor itu kita ngasih misalnya 30.000 kan nggak mungkin. Pada satu ekor ayam kita biayanya 500 rupiah saja. Tapi kalau sedikit kan tetap aja kita nggak sampai hati, sehingga harapan kita mudah-mudahan nanti Ciomas memberikan kemudahan agar kami bisa mengakses langsung, bila perlu apa ya, tidak usah pakai jaminan lah. Karena memang kita harus ada jaminan dulu Pak Selam. Misalnya kita ada 50 juta, jadi kan kita tinggal ngambil aja itu kan ayam. Jadi pihak Ciomas kan tinggal memotong berapa ambilnya. Jadi itu memang sama-sama ya, sama-sama jalan atau sama-sama aman, paling tidak begitu. Jadi harapan kami dari pesantren pertama agar diberikan kemudahan itu. Pasar kita akan coba Pak, nanti kita akan mencoba menghubungi rekan-rekan pesantren. Jadi maksud kami paling tidak bagi rekan-rekan pesantren yang membutuhkan ayam, kita siap menyuplai dengan harga yang sama dengan pemotongan. Kita jamin sama. Kalau di pemotongan wah ini harga 24, 4 juga 24, syukur-syukur dikurangi 1.000 lagi Kak. Supaya sama Bapak Daan sama-sama jalan kan. Kita tahu bahwa pesantren sama-sama sakit kan ini masih. Nah, jadi begitu juga nanti mudah-mudahan ke depan ada pesantren penghasil beras, penghasil ikan, Babu Salam penghasil ikan. Cuma ikan Babu Salam juga bingung memasarkan. ikan patinnya banyak ya, nila patin Pak? Patin Pak. Patin, nah juga kebingungan. Makanya itu mudah-mudahan kita pesantren yang lain ini bisa mengontak sesama pesantren. Mungkin itu Pak harapan kami. Yang pertama adalah mau dibantu lagi untuk penambahan kandang. Yang kedua diberikan kemudahan dan modal untuk pemotongan ayam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas pandangannya. Kemudian tadi ada dua hal ya dari yang disampaikan oleh Pak Taufik. Yang pertama adalah permintaan beliau agar ada kemudahan Pak untuk pemotongan ayam, tepat pemotongan ayam dari Pak Taufik untuk tidak ada jaminan. Apakah memungkinkan seperti itu? Kemudian yang kedua, pasar insya Allah tersedia Pak ya, dari pasar mungkin tidak akan keluar dari untuk memastikan bahwa pasar dari Ciomas tetangga terganggu gitu ya, itu mungkin akan terclose loop. Jadi close loopnya di area pesantren saja gitu. Nah, apakah mungkin kan? Pada prinsipnya karena terkait ini sebenarnya lebih ke bisnis ya. Jadi kan memang tujuannya kan saling mengamankan sebenarnya. Ya kayak Pak Taufik sendiri yang kita dalam hal ini bermitra, itu pun kita mengenakan jaminan juga sebenarnya. Jadi yang kandang ini pun kita kenakan jaminan. Tujuannya apa? Ya sebenarnya saling mengikat saja. Karena kalau dinilai dari sisi nilainya sebenarnya itu nggak ada. Nilai misalnya gini, dengan ayam 10.000 Pak Taufik nih, jaminan kita cuma minta berapa? 30 juta. Minimal kan 33.000 aja kan mereka. 30 juta. Untuk harga DOC-nya saja itu sudah 8.000, 9.000 ya. Anggap 8.000 lah. 80 juta.
80 juta untuk beli bibitnya aja nggak dapat itu Pak. Artinya kalau kita ngomong sebagai jaminan sebenarnya nggak ada apa-apanya. Nah, terkait dengan nanti yang untuk broker sendiri, istilahnya bukan jaminan sih sebenarnya, lebih ke deposit. Ya, jadi memang semakin kesini kita perkembangannya kan bahkan di perusahaan-perusahaan yang lain pun sudah menggunakan istilahnya CBD, cash by day gitu kan. Jadi ketika dia mengambil ayam ya dia posisinya banyak itu. Kalaupun enggak biasanya ada toleransinya itu berapa persen gitu. Artinya pasti sudah di atas 60% pembayarannya. Jadi sisanya ketika besok mengambil lagi dia lunasi yang kekurangannya sekalian deposit yang hari berikutnya gitu. Oh, Jadi untuk sama-sama berjalannya sebenarnya seperti itu. oke, mengikat saja. Iya, jadi bukan jaminan dalam artian itu nggak bisa diapa-apakan. Artinya kalau dari sisi kemudahan sebenarnya kita siap aja untuk ya Pak Taufik mau beli ayam kita berapa 200 ekor 200 ekor dengan bobot berapa 2 kiloan lah katakan. Berarti kan 4 kintal kan. Ya. 4 kintal itu kali harga berapa misalnya 20.000 misalnya. Kan berarti 8 juta. 8 juta. Nah, 8 juta aja yang kita setorkan sampai di kandang mana yang nanti kita arahkan nih. Misalnya kandang Pak Katino misalnya. Nanti ada pengambilan Pak Taufik ngambil ke kandang Pak Katino 200 ekor dengan bobot 400 kilo gitu. Dan sistemnya kita memang kalau dengan sudah CBD memang pas kilo jadi penimbangannya. Ya. Kalaupun nanti toleransi biasanya tuh berapa kilo lah. Jadi memang nggak harus 400 kilo tuh enggak. Nanti ada toleransinya. Cuma biasanya toleransinya itu namanya kita di administrasi biasanya tuh agak ribet. Misalnya kan ada istilahnya surat penimbangan ayam ya SPA, dan SPA itu kan ada batasannya. Artinya dia harus 0%, dia nggak boleh ada toleransinya. Misalnya SPA-nya 400 kilo, ya 400 kilo yang harus ditimbangkan. Ketika dia lebih dari 400 kilo dia buat SPA baru lagi. Jadi teknis aja di situ sebenarnya gitu. Untuk ininya ya Pak. Jadi secara garis besar tadi sebenarnya dibilang jaminan ya bukan jaminan ya, artinya deposit gitu. Artinya kalau mau lebih amannya kan kayak Pak Taufik kayak tadi 8 juta, udah deposit aja 10 juta, nanti tinggal hari-hari tinggal diarahkan kemana sudah enak tuh dengan perputaran tadi sekitar 200 ekor gitu. 200 ekor dengan bobot 2 kiloan dengan karakteristik kapas ini kan memang di 18 sampai 2 kilo. Besar. Gitu. Itu aja sih kalau teknis. Terima kasih banyak Pak Kasat. Oke, jadi sudah ada jawaban Pak. Siap, terima kasih Pak. Insya Allah pasar terbuka dari Insya Allah. Jomas. Siap. Kemudian dari pasar Tip Santan juga sudah ready Pak ya. Siap. Insya Allah ya. Siap. Ya, kita tinggal kontak pesantren-pesantren yang lain, mungkin bisa saling memenuhi kebutuhan. Dari Babu Salam bisa ikan patinnya, kemudian dari Arrosyad ya, mungkin bisa potensinya seperti apa, nanti saling membutuhkan dan kerjasama seperti itu ya. Mungkin dari Pak Yason ada kita saya pastikan aja Pak Kasat. Jadi yang kita beli itu misalnya kita mau berbisnis dengan biomas untuk pengendalian inflasi tadi, itu berupa DOC atau berupa ayam yang sudah gemuk sebetulnya. Siap konsumsi. Siap potong. Siap potong aja. Ya. Ya. Oke, jadi justru yang siap potong ya, bukan Live bibit. bird, ya, Live bird ya. Oh, oke. Saya pikir malah di level DOC itu bukan ternyata ya. Kita memang lebih ke komersialnya ya. Jadi memang yang sudah kita berjalan itu di kemitraannya. Jadi memang kita suplai di DOC-nya, kemudian kita suplai di feed-nya, di pakannya, kemudian kita suplai di obat-obatannya, ada bimbingannya juga di situ. Nah, proses panennya pun kita akan kawal itu. Nah, kalaupun tadi kayak minta memang apa ya dibilang kuota lah ya, biasanya memang ya kita siapkan aja ID sekalian gitu. ID-nya bahwa ID customer kita yang untuk mengambil atau membeli ayam kita itu disiapkan aja sekalian atas nama siapa, nanti ya sama kayak konsepnya dengan kemitraan tadi, tinggal ditunjuk aja ya. Kalau harga sekarang kan kalau nggak salah 2.600 ya Pak. Kalau harga sekarang kontrak sekarang itu 26.600. 2.600 ya. Ya,
ayam besar. Itu kan berubah-ubah ya, Bang. Tapi anggaplah 20.600 itu ketika Pak Taufik ini panen, maka sudah ada harga kontrak 20.600. Ya, Enggak Pak. Kok itu harga 2.600 itu harga 20.000. 20.600 harga kami dengan peternak dengan Siomas. Tapi kalau penjualan kan lain Pak, itu kan lelang Pak ya. Kalau saya mau beli kan melihat harga hari ini misalnya. Hari ini harganya anggaplah 18. Berarti kan harga di bawah kontrak Pak. Oh, Kan hari ini berapa Pak kira hari ini? 16 17. 16-17 Pak. Kalau kita beli harga 16-17 hari ini. Kalau Artinya harga kontrak dan harga pasar itu bisa berbeda, Pak. Ya, jadi sebenarnya kan makanya tadi saya bilang ini konsepnya kan sebenarnya beda departemen ya. Ya. Kalau kita ngomong dengan Pak Taufik sebagai budidaya, kita ngomong sebagai produksi nih. Ya, Maksudnya, kontrak. Ya, dengan harga kontrak itu. Nah, ketika nanti Pak Taufik buatkan ID lagi baru, berarti ini ngomongnya bukan produksi lagi. saya membeli Pak, lain Ya, lagi. ngomongnya marketing sudah nih, ngomong Marketing. pemasaran. Ya ngomong dengan marketing. Memang substitusinya di situ sebenarnya. Ketika nanti harga kontraknya dapat 20.600 katakanlah. Sementara harga pasar ini cuma 16-17 ribu. Ya kan? Berarti sebenarnya kalau sebenarnya kan cuma kantong kiri saja. Dengan satu yayasan yang sama ya. Satu pesantren yang sama, oke, produksinya sudah diamankan dengan apa? Dengan harga kontrak. Terus sekarang marketingnya diamankan dengan apa? Dengan harga murah. Dapat dua-duanya sebenarnya. Iya, iya. Kalau katakan saya nggak tahu ya ini sekali ini misalkan di dalam itu yang sisi marketingnya Pak Taufik ini nanti misalkan ini kan saya mau dulu jadi tren nanti sebetulnya sisi marketing itu kan karena nggak semua mungkin bisa apa istilahnya melihara gitu loh. Iya. nggak semua chef budaya. Kalau kita dorong sisi marketing kemudian kita ambil lelang misalkan dengan harga sekarang 18.000 misalnya gitu katakan sama lain dengan 18.000 misalnya. Nah pesantren boleh jual berapa di pasar tuh ada aturannya nggak? Katakan dapat dari cuma 19.000 nggak ada. Nggak ada. Ikut di pasar dia di lingkungan. Karena itu yang berperan sudah pasar namanya. Oke. Bukan cuma Pasar itu sangat tergantung jauh dekat, kemudian ketersediaan gitu. Jadi kalau ketersediaannya sedikit biasanya larang gitu Pak. Jadi kalau misalnya kebetulan hari ini kalau kita kontrak peternak itu kan 20.600 sekian itu harga ayam besar. Tapi jika nanti harga ayam 27 atau 26 boleh jadi saya beli ini harga 27, harga 26 karena harga pasarnya memang kalau saya mau jual, saya mau beli kan harga pasar. Nah, Tapi yang di pasar itu pasti lebih tinggi lagi kan ya? ya. Lebih tinggi lagi. Kalau biasanya Pak 2 kali tingkat Pak. Jadi misalnya dari kandang 18 pindah ke pemotongan itu sudah 24 Pak. Itu anggaplah penyusutan sama biaya itu kan itu sudah 24. Hari ini tadi kita misalnya tanya di pemotongan 24.000. Di pasar 30.000. Cuman Kalau encer. kadang-kadang memang ini karakteristik ya, yang saya potong ya. Bahwa namanya pasar itu kan dia ketika harga naik dia ikut naik pasar ya. Ya. Ketika harga turun dia diam aja. Ya. Jadi sebenarnya kayak kita sebagai konsumen itu sebenarnya nggak ngefek. Ya. Harga ayam di kandang Pak Taufik 18.000 nih, ya kan, walaupun kotaknya kita tetap 20 ya, tapi di pasar tetap aja satu ekor tuh 30-40 Iya. Yang sudah dipotong. Iya, yang sudah Iya. atas, sudah siap begini. Artinya sebenarnya di bawah itu, harga pasar itu sebenarnya di bawah itu. Makanya kalau Pak Taufik misalkan beli di pesantren nih, misalnya beli di angka 18.000, Ya. terus bawa ke karkas kan 24.000. 24. 24.000. Nah, ketika keluar dari karkas itu kalau masih dihandling oleh pesantren dan langsung dibeli oleh pesantren, berarti ibu-ibu usia pesantren itu dengan harga 24.000. 24. Itu yang saya maksud. Tapi dengan harga 24 kita sudah ada untung Pak walaupun 1.500. Sudah ada. Tapi kalau saya lepas lagi ke pasar, misalnya ada kawan-kawan yang ikut mengencer, dia akan melepas harga 30. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, karena dia ada resiko susut, karena orang beli setengah kilo, orang memotong-motong itu gitu Pak. Makanya kalau saya kasih PR ke Bapak ini Ya siap. yang bisa membeli sisi marketing tadi ya. Jadi Bapak
misalnya 2.000 warga lokal misalnya Iya. gitu nih. Yang 2.000 warga lokal ini rumah tangganya dia butuh ayam misalkan 10.000 ekor, saya nggak tahu lah berapa nanti kira-kira gitu, 2.000 ekor atau 1 ekor gitu. Ya berarti yang 2.000 ekor ini berapa kawal sampai ke atas dan kita antar ke itu ya, ke rumah itu ya. Intinya bisa memotong harga tidak setinggi bila ibu-ibu itu di pasar gitu kan. Enggak, Tapi Pak. memang kita jaga supaya ini di depan saya gitu, supaya nggak pasar. Siap. Pasar gitu. Pasar. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Pesantren yang lain Pak mungkin. Mungkin satu orang lain mungkin? Ada pengalaman, ada usulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Jadi mungkin karena kami kan baru dapat penjelasan ini, mungkin agak sedikit menerka-nerka juga Pak ya. Jadi mungkin yang saya tanyakan langsung ke BI aja, bagian BI. Kalau potensi kerjasama atau hibah dari BI ini berupa hanya pada ayam potong sementara ini atau ada yang lainnya, seperti itu. Kemudian mekanismenya seperti apa? Itu nanti apakah hampir sama? Kalau ayam potong ini kan ada nanti kerjasamanya sama PT, ya kan? Kalau misalnya ikan ataupun buah ataupun nanti apa itu seperti apa? Kemudian ada lagi setelah IA ini sedikit misalnya kita tarik hilirisasi tadi, katakanlah pengembangan dari ayam, misalnya pondok lain ngambil ayam ke pondok ini kemudian dibuat pentol itu kira-kira bisa nggak? Gitu. Bisa nggak gitu kan? Paling nggak secara pengambilan daging ayam sudah lumayan, ya kan, sudah lumayan. Paling nggak kita juga bisa jual ke sekitar itu, untuk ibaratnya orang yang jual lagi keluar itu kan harga lebih sedikit, iya, kompetitif lagi atau sama lah pasar itu gimana Pak? Itu mungkin itu Pak. Harusnya masuk dari dulu sini aja. Terima kasih dari harusnya mungkin langsung dari Bapak Salah yang jika nggak bisa langsung. Tapi ada tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih terutama pada Pak Taufik atas undangannya Pak ya. Alhamdulillah, jadi kita lebih terbuka lagi mengenai jalur-jalur kita dalam mengembangkan pondok tinggi. Jadi sebenarnya Pak, sedikit cerita Pak ya. Kalau di Babu Salam, kalau mungkin Bapak dari Banjarmasin tadi Pak ya. Sampai dari Banjarmasin. Hotel Kalau dari Banjarmasin mungkin melalui pondok kami Pak. Itu sebelum naik jembatan Pulau Telo. Nah, ada di sebelah kiri Pak, Pondok Pesantren Babu Salam sebelum pom bensin. Itu Pondok Pesantren Babu Salam di samping jalan, bisa seperti di sini Pak. Di jalan. Jadi kita itu punya bisnis dulunya Pak, punya peternakan sapi. Tapi karena ada penyakit di waktu itu, kita pernah dikasih 10 ekor anak sapi. Dan sempat jual juga sampai kalau nggak salah itu sempat 17 ekor Pak dari 10 itu. Jadi kan kita dijual, beli lagi yang anak kan sempat sampai 17. Tapi karena dilihat dari cost efektif lah ya. Kita kan namanya sapi kan mungkin lebih pemeliharaannya juga biayanya lebih banyak. Kadang-kadang kita ngundang dokter hewan itu perlu biaya. Makanya kemarin sempat kita istirahatkan Pak gitu Pak ya. Sekarang ini kita jalan perikanan ya. Di bisnis perikanan ini Pak, sementara ini kita memang kalau di Babu Salam itu pembelinya memang. Kalau di Kapuas kita ada memang di pasar ikan itu Pak. Pasar ikan itu kita cuma bisa mereka membeli cuma 4 sampai 5 kuintal. Jadi setengah ton. Makanya kami kalau panen Pak, kami punya 5 kolam. 3 kolam besar, 2 kolam kecil. Nah, kalau misalnya dia 20 kali 15 kalau nggak salah Pak, namanya luasnya. Jadi satu kolam itu nggak bisa Pak langsung kita panen keseluruhan, karena satu kolam itu kan kadang bisa sampai 1 ton, 1,5 ton kalau kolam besar. Kalau kita panen keseluruhan, yang beli siapa? Sementara kita kan pasarnya cuma yang di Kapuas sama kadang yang di Palangka. Kalau memang yang supply di Palangka kurang, mereka datang ngambil ke kita. Makanya kan ini
karena kan kita harus muter Pak. Itu sedikit mungkin cerita Pak ya, siapa tahu kan mungkin ada program Pak dari BI yang mungkin menyalurkan yang kata Ustaz tadi bahwa ada mungkin jalur. Saya enggak, ya kalau alhamdulillah kalau memang ada bantuan hibah alhamdulillah, tapi kalau memang ada sudah ada programnya Pak, artinya memang unit yang mengelola untuk membantu pondok-pondok tadi menyalurkan usaha-usaha kayak Bapak, kayak Pak Taufik kan sudah punya ada yang menyalurkan Pak, dari Ciomasnya, dari BI-nya, itu kan membantu Pak. Jadi kan Pak Taufik ini tinggal menjalankan Pak ya. Kalau kita di perikanan nggak ada Pak. Mohon maaf, memang dari dinas perikanan ada dulunya, dari balai perikanan ada. Kebetulan kita dekat sama balai perikanan. Cuman perikanan pun mereka nggak berani beli supply kita. Iya, karena kan perikanan pun cuma sebatas menyalurkan saja kalau memang dia ada program pasar murah misalnya. Jadi mereka bisa menyalurkan tuh perikanan ini ke desa-desa. Kadang memang ada gitu Pak, cuma nggak setiap saat. Ya siapa tahu kan kalau memang dari BI itu ada Pak. Bukan cuma ayam potong tadi ya. Kalau memang ada patin ya, tapi juga saya tertarik Pak sama ayam potong tadi. Kenapa kita kebetulan Pak Babu Salam ini punya lahan 16 hektar Pak di kota. Yang saya bilang daerah tadi, cuma kita cuma satu lokasi. Kebetulan di belakang tuh kosong Pak, luar biasa. Masih banyak kosongnya di belakang itu Pak, di dalam itu. Jadi kalau lihat gambaran saya pikir dulu Pak, mohon maaf lah, ini kada pernah ke kandang. Tadi juga ketinggalan Pak. Rombongan ke kandang saya sudah bawa datang. Jadi saya pikir itu namanya kandang ayam tuh pasti bau Pak. Otomatis kan sementara kita ini di tengah kota. Ya saya bilang di tengah kota lah, karena penduduk itu di daerah belakang pondok itu sudah banyak penduduk Pak. Karena ada jalur juga, ada jalan umum juga di belakang dan di depan. Jadi kita punya dua pintu lah. Nah otomatis kan ini mengganggu kalau memang kandangnya yang terbuka. Ternyata tadi dari Mas Heru ini, dari Ustaz Heru ini tadi menggambarkan ada ngasih lihat foto itu loh Pak. Ada yang kandang close itu loh Pak. Nah ternyata kan kandang close ini yang satu kita kan resiko temperatur tadi Pak ya tidak ada. Artinya kita bisa mengatur temperatur. Sama bau yang mengganggu tetangga kan nggak ada. Makanya sedikit tertarik Pak. Lalat juga kurang. Makanya sedikit tertarik juga Pak. Kalau memang ada jalannya ya alhamdulillah kita punya lahan. Kalau lahannya siap gitu loh Pak. Jadi ya, dan lahan ini juga kita kumpulnya di asrama situ Pak. Kita ya asrama di situ, pendidikan formalnya di situ, nggak misah. Ya gitu lah Pak. Jadi kalau bisa kan, karena sementara ini Pak untuk perikanan itu yang mengelola santri, tapi dibawahi oleh ustadznya. Jadi pembinanya ya ustadz, cuman yang mengelola, yang memberi pakan, yang mengelola jam-jam, kan kita ada jamnya ya Pak ya. Satu hari itu minimal 3 kali kalau dia memang mau dekat panen. Kalau dia baru awal satu hari 2 kali, itu kan ada jadwalnya. Tapi santri Pak yang melaksanakan. Syukur-syukur kan kalau misalnya sebenarnya kita punya cita-cita itu punya pasar gitu Pak. Ada aja. Iya. Alhamdulillah sudah punya ini. Jadi kita tuh sebenarnya punya dulu Pak, Babu Salam tuh punya cita-cita yang kayak Bapak gambarkan tadi, bahwa kita punya pasar yang menyediakan produk-produk dari pondok. Saat ini Pak santri-santri itu karena lahannya banyak, kita Pak santri itu ada yang bahuma itu Pak bertani Pak, sawah, nyawah. Jadi nyawah padi, ada juga yang kacang panjang, ada yang bikin macam-macam Pak. Karena ada yang ya orang-orang sekitar yang ikut membantu melatih lah, yang memang petani, beliau membantu mengajari anak-anak tadi supaya anak-anak tadi punya dana tambahan lah, uang tambahan untuk mereka selama di pondok. Dan memang ini kita khususkan untuk anak-anak yang memang kurang mampu, supaya mereka kan pulangnya bisa punya modal skill dan modal juga, artinya ya modal uang lah gitu loh Pak, sama skill pulang ke kampungnya. Nah ini kan sudah jalan, cuman kita gambarannya ini jalannya itu loh Pak, karena kan sementara ini kayak mandiri Pak ya. Namanya pondok nih Pak, kadang kalau kita cuma mengharapkan bantuan ya susah berkembang Pak. Memang harus kita punya pendapatan sendiri. Iya, mungkin itu sedikit Pak gambaran keadaan pondok kita sama ya harapan kita tadi. Kira-kira ada penjelasan mungkin dari Pak. Terima kasih Ibu Salam dan dari Santen Arrosa. Monggo Pak Yasan untuk ditanggapi. Adanya apa ya? Oke. Ya, saya jawab yang general dulu, kalau ada yang ketinggalan diingetin ya teman-teman ya. Jadi yang pertama terkait dengan program kerjasama dengan Bank Indonesia, itu memang basisnya basis pilot project kalau yang kantor pusat Pak. Jadi kami memilih Fajar Kapuas pun ini tidak satu-satunya. Di Riau ada lagi Al Majidiyah
Kemudian di Madura itu ada lagi namanya Pondok Pesantren Miftahul Ulum, ya. Semuanya beda Pak responsnya. Ada pesantren yang apes itu di Miftahul Ulum Bangkalan, ya. Udah pasang tiang panjang macam-macam, diusir sama warga. Ya kalau bahasa kita ya udah gitu, udah keluar biaya macam-macam, pindah tempat, sewa lagi ya. Dan jadi nggak selamanya bantuan BI itu langsung diterima mulus, kita kasih sekian langsung dibangun, nggak. Cerita di Miftahul Ulum itu mungkin dia udah dapat solusi ya sebetulnya. Jadi bantu sudah sewa tanah 20 tahun ya kan, udah bangun dan yang panjang diusir. Ya bisa dibayangkan Pak itu ya, jadi diusirnya sama duitnya balik apa Allah alam ya. Jadi sudah seperti itu ya, karena dia komitmen sama BI ya tetap dia bangun sesuai dengan apa yang awal gitu kan. Itu yang Miftahul Ulum. Nah yang ekstrim itu di Al-Majidiyah Riau Pak Kasat, itu dari 10.000 jadi 80.000 ya, dari 10.000 ekor jadi 80.000. Jadi kita kasih bantuannya, kita bantu kapasitas 10.000 ya sama, kita kasih ke, kalau kami dengan 10.000, kami dengan duit sendiri dari 80.000 gitu. Dengan keajaiban dari mana semangatnya bahwa kami. Jadi begitu kedatangan kami dan Unar ini kayak memberikan energi yang berlebih 800% dia. Ibaratnya dari 10.000 jadi 80.000. Nah jadi bantuan itu ada yang diterima lalu rugi di situ Miftahul Ulum, diterima lalu dia genjot dengan uangnya sendiri, itu di Majidiyah Riau. Ada yang memang disesuai dengan apa yang diberikan, itu latihan Pak Taufik, kita berikan kapasitas ini bangun sesuai apa yang kita minta. Jadi suasananya tuh ya seperti itu Pak. Ya jadi apa istilahnya, ada yang boncos kalau anak muda bilang salah ya, ada yang rugi juga sebetulnya. Nah, maka di 3 pesantren ini kami nanti juga akan sama Pak Karya mungkin juga akan kita cari itu kan. Dia kan bukan siapa sih? Jakwa ya kayaknya. Bukan. Oh kan Pokpan ya. Ya jadi di sana dengan Pokpan. Jadi dialog yang sama Pak kira-kira. Nah jadi apa itu pilot project kalau yang kantor pusat. Nah kalau yang dari Kalimantan Tengah itu bisa langsung ke Pak Budi. Semoga nggak ada telepon lagi. Asal akan telepon lagi halo. Nah bisa ke Pak Budi. Jadi Pak Budi ini mitra kami di kantor perwakilan Kalimantan Tengah yang memang ya tidak semua juga diiyakan. Jadi sebagaimana yang tadi kami sampaikan, perannya Bank Indonesia untuk membantu di sisi ekonomi sektor real ini dibatasi Pak. Tapi kalau di sektor keuangan itu nggak dibatasi. Memang ini karena nature kami, tugas pokok kami memang ada pada sisi pengendalian uang yang mekanismenya lebih baik di pasar uang. Jadi kalau di sektor ini ada batasnya. Namun Pak Yai bisa ke Pak Budi gitu ya untuk menjajaki. Nah tapi keputusannya bukan di Pak Budi, contoh di kepala perwakilan kita gitu yang ada di Kalimantan Tengah. Nah jadi kalau dari sisi saya sebetulnya kalau teman-teman pesantren di Puas ini kumpul itu ternyata bisa mengumpulkan 3.000 santri, dan itu nggak salah kalau ada cita-cita memberikan BMT. Nah Pak santri kami nggak mampu, iya tapi bisa beli rokokan maksudnya itu. Jadi saya pernah dialog di Tebu Ireng Pak emang. Mungkin saya nggak tahu kondisi di Tebu Ireng sampai di sini seperti apa ya. Memang mungkin ada yang santri betul-betul nggak mampu, tapi masih ada santri bisa beli rokok. Saya bukan masalah Pak. Beli rokok itu barang mewah. Artinya dia perutnya udah kenyang, ya kan? Sampai rokok pun dia bisa beli, gitu kan? Dan beli rokok itu kan nggak murah setahu saya. Rokok linting kan berapa Pak? Rokok itu kan bukan barang murah setahu saya. Lebih, jadi sehari saya tanya ke Ustadz itu itu 500 rupiah bisa nggak santri nabung 500 rupiah sehari? Bisa Mas, kok sehari Mas orang beli rokok itu 10.000, 15.000 bisa gitu. Wah, tapi rokok di luar, Tebu Ireng nggak punya rokok di dalam. Jadi apa? Berarti sebulan 15.000 bisa nggak? Bisa. Kalau 15.000 sebulan satu santri, ya tinggal hitung lagi berapa kali santri. Nah jadi hal yang lucu itu saat kami ketemu di Baru Ulum Pak Jombang, ketemu Kiai Hasib ya, presidennya, ketua Hibitran sekarang. Zaman itu Pak kami butuh usaha apa olah sampah. Loh berapa Pak ya butuhnya? 400 juta. Pak BNT-mu itu udah 6 miliar gitu. Dia nggak tahu punya dana BMT 4 miliar gitu. Jadi antara yang ngomongin BMT mungkin ya nggak berani wadul ya Pak Raja bilangnya kok ya itu kan udah kayak raja di pucuk gunung gitu Pak.
kiai di sana dan baru belum kan strukturnya agak beda. Kiainya punya, anaknya kiai punya pondok-pondok itu kan gitu ya, modelan itu agak unik lah di baru belum. Ya sama-sama gitu. Jadi sudah punya BMT ya sampai sekarang kayaknya masih hidup gitu ya Pak Mas BMT. Karena BMT di sekolah itu dia butuh uang 400 juta sementara dia sudah punya BMT yang bisa menjajah gitu Mas maksudnya. Maka kami lebih menyarankan kalau tadi semangatnya kemandirian, teman-teman pesantren memang menjajaki mendirikan BMT kalau memang dimungkinkan. Tapi kalau memang Pak ini berat dan seterusnya ya jangan dipaksa. Tapi kalau memang loh apakah harus juga puas? Ya harus Pak. Ternyata penggemarnya Pak Taufik ini Kalimantan Tengah itu ada ya penggemarnya Pak Taufik, Pak Yai. Kadang kan kiainya itu mendelep di desa, penggemarnya di kota. Bikin BMT di kota Pak. Gitu. Kalau emang yang menjual itu namanya BMT Taufik, namanya BMT Taufik. Jangan BMT Masyarakat Kapuas, nggak ada yang kenal. Misalkan ilustrasi saja Pak. Jadi kadang antara nama kiai dengan nama pondoknya lebih kenal sama kiainya. Misalkan ada situasi ini. Jadi istilahnya apa? Jangan berpikir, oh kami harus mendirikan BMT di Kapuas, enggak. Kalau pesantren itu mau nyatu dan ngambil uangnya orang kaya dan barang itu yang memang kita cari simpatisan umat di sana ya ke tengah kota buat BMT. Jadi istilahnya apa, teman-teman bisa punya sumber dana yang lebih kuat gitu ya, lebih mandiri. Nah itu kalau boleh disarankan. Jadi pertama tetap diajukan Pak proposal boleh ke kami, ke Kalimantan Tengah boleh. Tetap pembiayaan mandiri itu diupayakan. Yang ketiga juga jangan lupa ada program-program wakaf, zakat produktif itu yang sebetulnya bisa kita masukkan ke berbagai apa istilahnya website sekarang. Misalnya crowdfunding itu kan masih jalan, kecuali yang pertanian memang agak-agak menurut ya katanya si Ilham tadi. Tapi masih ada banyak cara Pak untuk mengumpulkan itu. Maka saya bahkan nanti Pak insya Allah ini agak sedikit lebar, sorry teman-teman Cemas sudah mulai nggak penting di Cemas ini, kami agak menjelaskan sedikit lebar ya. Kami nanti akan bangun virtual market pesantren Pak. Salah satunya ya termasuk pesan ayam potong, ayam hidup dan seterusnya ya, virtual market pesantren. Nanti mekanismenya itu ada yang di langit, ada yang di bumi. Yang di langit itu nanti Bapak gini, misalkan Bapak punya produksi ikan tapi nggak ada yang beli kan, jangan-jangan model Pak Taufik Pak saya lihat emang kiai sakit berbisnis Pak. Ya jangan-jangan Pak Kiai Taufik ini sudah bisa mengumpulkan dengan strateginya beliau bisa memunculkan demand perikanan. Bisa jadi nanti Pak Taufik ini bilang, saya keliling ke sini saya dapat demand ikan, itu bisa transaksi ke tempatnya Bapak dan dialognya negosiasi bisa di virtual market itu. Ya jadi kita punya Tokopedia-nya pesantren, hanya pesantren Pak, nggak boleh sekali pesantren. Jadi betul-betul close, tertutup untuk yang lain, gitu. Jadi kita nggak dihajar sama orang luar. Nah, ternyata untuk merespon permintaannya Pak Taufik, ya ternyata diminta ikannya 10 ton. Bapak kapasitasnya masih 5 ton, butuh modal tambahan. Ajukan di virtual market yang sama. Kami pesantren Bagus Salam ya, itu membutuhkan pembiayaan 500 juta rupiah untuk membangun sekian kolam atau saya nggak tahu istilahnya apa sekian vlog macam-macam itu. Sampaikan di situ Pak. Nanti polanya apa bagi hasil? Polanya menerbitkan surat cukup pesantren Pak Nabi. Jadi kayak surat komitmen. Misalkan tiap lembarnya 1 juta rupiah. Bapak butuh uang 500 juta, keluarkan 500 lembar. Di sini cuma komitmen aja. Selama 3 tahun, 4 tahun saat jatuh tempo diberikan 5% atau 3% gitu ya. Kalau bisa ya 5% lah supaya nggak terlalu jauh dari sukunya pemerintah gitu. Jadi 5% itu tahun kelima jatuh tempo kita kasih, tahun ketiga jatuh tempo kita kasih. Jadi macam-macam nanti kita bisa ajarin ke sana. Jadi uang 500 juta itu jangan bayangkan minta ke Pak Kasat 1 orang. Meskipun Pak Kasat bisa ya, Pak Kasat 500 juta ya tinggal halo 500 juta gini. Tapi kalau pesantren itu lupa, itu punya saudara-saudara banyak. Jadi 500 juta itu uang kecil Pak. Jadi kalau Bapak cerita mau pengembangan itu apa ayam gitu ya, terbitkan saja suku pesantren. Nanti mekanisme kita ada, suku itu kan ada yang diformalkan betul-betul urus macam, ada yang komitmen. Nah, ini jadi saya pernah dikerjain teman, Mas Bayu. Jadi teman saya punya 1 juta. Dan nggak boleh sampai sekarang. Saya bayangkan kalau teman saya kan soal pinjam cuma 1 juta. Dia kalau punya teman 100 orang, dia udah ngumpulin duit 100 juta dan nggak ada yang dia kasih. Nah, itu yang jahat. Tapi kalau pesantren enggak. Jadi kalau kemarin murid misalkan kemarin murid ada yang kaya 500 orang, 1 jutaan. Di 500 yang mampu 500 orang, 500 juta itu. Tapi komitmennya kan bukan untuk dibawa terus, tapi dikembalikan ke itu. Jadi kalau tapi kalau Bapak, ini bisnisnya masih ragu-ragu jalan apa enggak? Wakaf.
kami buka potong 500 juta doang. Kalau misalkan memang bapak nggak mau wakaf, nggak mau apa itu aja, buka 500 juta. Sangkut. Nanti kita cari BPNS di sini yang bisa bantu nyala ya Pak. BSI di sini yang bisa bantu, atau BMT yang pesantren di sini jalan. Atau jadi BMT seluruh di Jawa Timur sana bisa punya mekanisme bisa dengan caranya membantu pesantren di sini. Jadi kok bisa pembiayaan ya Pak. Jadi ketika bapak ada permintaan butuh rumah nambah pesantren itu bisa dicarikan dana di pertama. Nah tapi memang ini lagi sedang sempurna, lagi embung lagi berjalan. Jadi istilahnya segala transaksi bisnis pesantren itu nggak boleh nambahkan ya Pak Hasan. Ya jadi kita tuh waktunya kembali para kiai yang segala keikhlasannya mendidik anak kita yang nakal gitu. Karena kalau nggak nakal nggak pesantren Pak. Orang mentok gitu ya. Buang pesantren gitu kan. Saya karena nasib saya tuh dari pesantren kan. Setiap anak nakal sebagai ancaman ya. Artinya kan pesantren ini memang betul-betul alat cuci darah. Yang awalnya ada dalam kotor masyarakat Indonesia ini mesin yang mencuci umat ini. Maka saya melihat kita juga waktunya membantu teman-teman kiai ini. Sifatnya kami membantu nih Pak Yai. Jadi kami sangat paham pesantren dari awal dan mandiri. Bahkan ada yang 300 tahun Pak. Ya, pesantren di Komarudin itu kan 300 tahun. Pesantren udah jauh lebih panjang umurnya daripada perusahaan yang paling panjang umurnya. FWC itu masih kalah umurnya sama pesantren. Ya, jadi model bisnisnya tuh aneh Pak. Pesantren padahal kalau kita tanyain duitnya cara kiri ini juga bingung kok bisa jalan pesantren dari mana dari Allah gitu kan. Ada cerita dari Anwar Blamalam itu, dia cerita saya itu lulusan Amerika Mas. Ya, usianya serupa dengan Blamalam. Saya itu dia lulusan Amerika Pak. Dia pulang, dia dibikin pesantren cuma ayahnya pas ngaji. Loh, saya tuh bingung selama ini bapak itu kalau pesantren gimana? Saya itu duitnya kita terus. Kok bisa bapak itu hidupin pesantren bertahun-tahun seperti anak tinggal orang tuanya kan bayar, kita juga tahu di sana. Itu puluhan tahun bapak itu gimana dari pesantren itu terjadi Pak. Cerita keajaiban rezeki pesantren itu udah kita susah lah untuk alam, namun bukan berarti kita biarkan mereka sendiri. Maka tugas kami itu sebetulnya tinggal supaya dengan Allah yang tugas Indonesia yang kita arahkan sesuai dengan komunitasnya. Namun yang seperti tadi Bapak katakan perikanan nggak ada bayarnya, itu nanti akan kita bacakan kan dalam keluarga. Jadi ketika Bapak punya supply, Bapak ada yang membantu dari pembiayaan sampai dengan berbagai mekanisme kerjasama yang berjalan. Nah kalau ada konsep pengolahan ayam itu juga bisa. Jadi ini semua tergantung pada konsep kerjasama antar pesantren di sini. Sudah ada direalisasikan pesantren Jawa Barat, namanya ekosistem pangan, ekosistem pangan terintegrasi. Jadi ada pesantren yang membibitkan lele saja, ada yang membesarkan lele saja. Jadi ya yang membibit ini dia bibit memang. Ya dia membibitkan, dia membibitkan aja terus dibeli oleh pesantren lain, dibesarkan, lalu dibeli lagi oleh pesantren lain untuk diolah jadi nugget macam-macam. Nah, seperti itu sudah ada Pak ekosistem pangan integrasi. Nah itu juga yang kita sedang belajar di Kota Ayah. Maka yang saya tadi lihat kan peluangnya satu, ini wali santri yang bisa beli lebih murah daripada di pasar. Tapi jangan rame-rame lah, biasanya untuk keluarga besar-besar nggak enak sama benda di pasar gitu jadi datang yang kita mau ambil dulu yang pertama. Yang kedua, kalau mau nggak ribut di pasar, dia orang kenapa justru dia justru di bapak itu justru dia paling bagus. Kalau tidak dijual dalam bentuk mentah, sudah digoreng, sudah diapain di harga itu malah nggak kelihatan sama dagang ayam mentah di pasar ya Pak Hasan. Ini malah nggak menimbulkan gesekan, zero gesekan. Dia udah kan betul udah lain. Padahal dia mikir lebih murah. Ya nanti berarti sama ayam di jalan. Ya jadi intinya ide bapak itu juga bagus. Maka istilahnya yang menjadi penting sekarang ini adalah bagaimana kita mendata supply dan demand. Jadi jangan sampai Bapak punya ikan, tapi Bapak punya teman pesantren itu nggak pernah menjaga si adik yang butuh ikan itu soalnya. Di antara pesantren nggak pernah ngomong Pak Hasan. Jadi berasumsi urusan pesantren itu selesai di para kiai masing-masing. Pada konteks ekonomi nggak boleh ada Muhammadiyah itu mohon maaf. Ya saya tuh teruslah kalau secara darah itu Pak. Cuma kalau orang yang bercandaan yang kelewat kan juga kesel. Kalau orang yang bercanda ini kalau
meninggal, kamu ditanya sama malaikat kamu punya kapan lu nggak? Punya kapan lu mau itu apa? Jadi yang kayak begitu yang bertandaan. Tapi kalau yang benar yang lain jadi nggak pas. Termasuk juga ini Indonesia menjadi saya pun yang berbeda. Tapi kalau dalam konteks ekonomi itu jangan seperti itu. Jangan terlalu spesifik ya. Jangankan kalau sesama Islam ini maknanya selain Islam juga harus ukur akur. Jadi jangan sampai kita itu bisa melakukan dakwah yang sifatnya edukatif gitu ya terkait dengan agama, tapi ketika ekonomi kita kayak malu-malu gitu loh Pak. Pak Yai kayaknya cuma bisa terbuka di satu forum, padahal ketika Pak Yai kumpul setelah forum ini jangan-jangan ada deal yang bisa dilakukan. Ya kita bisa membangun apalah nanti olahan ikan, olahan ayam, olahan apa macam-macam itu. Jadi secara bisnis ya itu di virtual market ada, nanti sama kita akan buat forum bisnis kesana. Jadi nggak ada forumnya Pak Kasar. Ya, jadi Pak Kasar mungkin dia undang sekali dua kali mungkin ada kesana mau berbisnis kayak Pak Taufik gitu ya, kita ke Siap Mas. Jadi forum bisnis kesana itu intinya Pak, kami berapa presentasi ke depan pesan-pesannya mungkin awal Hongkong, lama-lama ke seluruh Indonesia. Jadi jangan membayangkan menjual ikan cuma di baca kita Bapak. Jadi ada permintaan di luar pesan. Nah sekarang terjadi di Jawa Timur itu Senang Derajat kirim garam ke Sulawesi. Tidak ada, tapi yang cocok harganya lain. Berikutnya lagi yang paling mungkin di Aqua itu orang Solo beli Aqua itu misalkan 16.000. Senang Derajat beli Aqua yang sama 13.000, 12.000. Jadi mekanisme beli grosir barang-barang itu juga akan kita dorong. Dan misalkan ternyata teh kotak ini adalah minuman favorit orang Kalimantan Tengah ya. Ya jangan bisnis ini, nanti kita pulling dalam bisnis. Ada butuh teh kotak berapa, butuh sarung berapa, butuh peci berapa, butuh kita berapa, kita kolek sekalian, kita beli dengan promosi. Jadi memang Bapak tidak dalam posisi yang menguntungkan selalu, tidak selalu dapat untung dalam arti profit, tapi bisa menekan diri. Nah hal cara-cara begitu yang kita akan dorong ke virtual market dan bisnis. Jadi yang penting itu dialog. Kalau nggak ada dialognya, nggak ada forumnya, ya ide itu akan mandek. Sementara di Ciamas kita punya Pak Kasat yang insya Allah ya akan full lah selama tidak keluar dari rules-nya Ciamas sendiri. Kita bilang nggak boleh masa orang keluar dari rules-nya, maka selama rules-nya itu bisa dipakai untuk memberdayakan pesantren, kan kenapa enggak? Selama ini kan mungkin hambatannya Ciamas sendiri punya pesantren, itu siapa yang bisa pesantren? Jangan begitu betul. Saya nggak bisa mempercayai pada puas. Yang saya percaya konfliknya ini mohon maaf. Bupati lagi foto pada Jakarta Pak. Sampai selesai. Kira-kira arah ke depan seperti itu dan semoga ada yang belum jawab lagi. Ada lagi yang belum jawab. Pak Bu, Mas Budi lagi Pak. Kalau ada Budi bayangan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Bapak-Bapak dari beberapa pesantren selain dari banyak Islam mungkin bisa kami berikan gambaran sedikit terkait dengan kemajuan pesantren yang ada di Kalimantan Tengah. Kami sendiri di Kalimantan Tengah ini untuk pondok pesantren sebenarnya sudah hampir di seluruh kabupaten kota kita sudah masuk dia Pak. Namun pada kenyataannya memang hanya beberapa pondok pesantren yang memiliki komitmen untuk melakukan program. Artinya di sini kami Kalimantan Tengah bahkan mohon maaf Pak dari Salam tahun kemarin juga kami tidak datang langsung ke spot. Mungkin teman-teman dari pengurus tidak tahu, tapi kami sudah jalan-jalan ke sana, ketemu dengan guru di sana, juga nanya-nanya dengan masyarakat sekitar. Gitu. Di Bagus Salam ada apa aja itu udah hampir semua pondok pesantren itu sudah kita datangi meskipun tidak secara ofisial kita bilang ini mau berkunjung gitu. Dan kita juga melakukan koordinasi terkait dengan teman-teman yang ini juga tidak cuma ke pesantren gitu. Kita juga melakukan koordinasi ke Kemenak tentunya, kemudian ke masyarakat syariah mungkin gitu. Kemudian dari luar kemudian juga pada komunitas pesantrennya kayak di sini kan ada Pabrik Pandemi yang Pak Haji yang datang. Nah kami juga sering datang ke berkoordinasi dan
beliau kira-kira di lingkungan Kapuas sih ada nggak pondok pesantren yang lagi memiliki potensi untuk dikembangkan di pusat mandirinya seperti itu. Nah, tentunya kalau misalkan ada program dari bapak-bapak dan pesantren yang ingin istilahnya dikerjasamakan dari kami Bank Indonesia, tentunya ajukan saja proposalnya Pak. Artinya bagaimana kesiapan pesantren untuk mengajukan program tersebut baik dari segi sumber daya maupun sarana lainnya. Alangkah lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman pesantren itu datang tidak hanya dengan tangan kosong, artinya ini program ini sudah pernah kami jalankan sebelumnya dan kami butuh pengembangan seperti itu. Karena kami banyak juga seperti Mas Pak Yasun bilang tadi, di beberapa tempat juga kami mengalami pasang surut Pak. Ada yang pernah juga kalau Pak Yasun mending sudah kalau masang patok Pak, kami udah jadi kandang, tapi kandangnya nggak diisi sama sekali, ditutupan kejadian kayak gitu. Nah ini yang kami butuhkan komitmen dari bapak-bapak itu bagaimana seperti itu. Jangan istilahnya melihat situasi kondisi di suatu tempat kemudian di sana bisa dikembangkan ini, tapi tidak memiliki sumber daya yang cakap untuk menangani usaha tersebut. Akhirnya apa? Ketika orang yang kemarin duduk sebagai pengurus mau dijadikan PIC untuk program tersebut nggak ada, akhirnya pondok pesantren kebingungan dan asal untuk orang akhirnya programnya nggak ada. Nah intinya kami dari BI Kalimantan Tengah terbuka untuk adanya kerjasama terkait dengan program pengajian ini. Monggo Bapak dan Ibu ajukan saja proposalnya. Kami dengan tim nanti pasti akan ketika ada proposal pasti akan kita lanjuti dengan survei dan segala macam, dan nanti tentunya bisa kembali ke para perwakilan kami seperti itu. Itu Mas. Ya terima kasih banyak Pak Budi. Jadi jelas sih dari Arosya tadi ada proposal untuk mendirikan bakso ya, usaha bakso. Maksudnya gambarnya seperti itu Mas. Ya. Misalnya katakanlah memunculkan sesuatu dari hilirisasi itu apakah bisa? Misalnya katakanlah Pak Taufik sudah ada kandang, ya kandang itu. Jadi menarik dari situ kan paling nggak ada kerjasama dengan Pak Taufik juga. Ini kan masalah pengolahan, entah alat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya secara pemasaran ada namanya gitu, enak juga gitu. Gak usah jauh Pak Asep, kalau mau melihat itu di Al-Amin kan, sama-sama ikan. Kita juga selalu kalau di Al-Amin di sini Pak dekat dari sini, mereka selalu kelebihan juga terkait dengan produksi dari tapi diakan dengan hasil produksi itu untuk pengolahan makan makan konsumsi catering dari santri seperti itu. Nah kelebihannya lagi diolah lagi menjadi kerupuk ikan, amplang dan segala macam, dan itu sudah kita berikan semua dari Kalimantan Tengah. Itu bisa Pak, artinya mulai dari dulu sampai ke hilir BI siap Pak. Jadi terima kasih banyak atas jawabannya Pak Budi. Jadi ada banyak peluang yang bisa dijajaki bagi kalian. Kemudian ditata dengan rapi mungkin proposalnya, ide-idenya dan juga jangan lupa untuk melihat partisipasi nih. Betul. Ketika partisipasi ada dan itu bisa dikelola dengan baik, insya Allah akan sukses. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin memberikan pandangan, mungkin Pak Diki mungkin. Ampun. Pak Diki. Atau Pak Yasin mungkin ada terakhir mungkin ya. Karena mohon saya sudah pada capek. Jadi Pak Yai, Pak Asad dan Mas. Jadi yang pertama kita itu seringkali menuntut uang datang terlebih dahulu sebelum komitmen. Padahal itu seringkali balik, karena yang disampaikan oleh Pak Budi tadi sejalan dengan apa yang kami lihat di lapangan. Kami kalau balik itu nilainya 100 juta ya, sampai miliar juga enggak, tapi nilai-nilai yang cukup sesuai dengan kapasitasnya. Itu yang tidak ditanggapi dengan baik, itu tidak sedikit Pak Yai. Jadi yang mengecewakan ya itu banyak sekali. Jadi bahkan melaporkannya pun asal. Jadi apa istilahnya betul-betul asal. Melaporkan pokoknya lapor gitu aja. Jadi antara jumlah produksinya dengan biayanya
kerjanya itu nggak sinkron produksinya, kadang mau naik gitu, jumlah meternya tetap gitu ya, biayanya tetap gitu kan, kayak nggak make sense gitu kan. Karena asalnya menunjukin produksinya naik ya, dan datangan dia nggak mau urus, nggak mau ubah. Biar kelihatan bagus. Ya kan kadang ya bohong itu boleh pak, harus siapa yang bohong Iya, nggak boleh tahu. dalam ceritanya orang bohong yang kita tahu. Ya jangan kan, jadi ada kasus mas, handle bohong itu jangan hitungan lama itu adalah jangan itu teman-teman unek salah aja dalam hitungan 1 jam kurang saya nggak tahu. Jadi apa istilahnya kami itu terbiasa untuk mencari kesalahan orang lain. Bahasa namanya ya bohong boleh tapi jangan lebih gitu. Kami kan nggak boleh apa istilahnya nggak ada maksud lain selain demi kebaikan pondok. Kalau pemerintah kadang pondok itu ini adalah cerita tapi agak sensitif tapi harus ceritakan. Dulu Pak Jokowi awalnya waktu itu ke pesantren Lebo itu Kiai Anwar nggak mau ketemu. Kiai Anwar Mansur ya kalau sana. Kayak nggak mau ketemu. Nah begitu ketemu sama BI, saya tuh digandeng. Orang-orang mau berbeda sampai agak Kiai Anwar kok menyambut sedemikian itu kan orang pada Kiai-Kiai di Jawa itu punya yang set yang udah sepuh yang punya set. Kiai sebelum ini juga nggak paham Jokowi kalau nggak salah Pak Jokowi waktu awal belum dapat ya. Kita datang itu tahu. Jadi nggak pernah ada Kiai sesepuh apapun di Jawa Timur itu nggak mau ketemu kita. Jadi secara niat itu mungkin udah bisa ditarawang ya. Enggak ada Pak kami niat lain selain bantu pondok. Nah kalau kita setelah bantu terus dapat respon begitu terus menjadi berat untuk kita mempertahankan program pesantren. Maka sekarang ini yang kita lakukan laporan dulu. Karena banyak pesantren dibantu nggak melakukan dengan baik, kita mau lapor. Jadi pertama komitmen ya. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami apa fungsi silaturahmi sebagai penambah rezeki. Kita tuh kadang betul-betul apa sih punya nabi yang udah punya berbagai resep rezeki tapi kayak kita olah gitu. Jadi seolah rezeki itu ya diupayakan sendiri padahal pesantren itu jejaringnya tuh kita lihat wah ini ketua market itu nanti kan cita-cita saya berikutnya adalah adanya market pesantren. Market pesantren itulah yang nanti menyerap haluan kita ya. Itu ada market pesantren yang bisa kita tahu barang. Jadi kalau maksudnya kan begini nanti pertanyaan kalau udah jadi amplop dijual mana Pak Andi lagi? Coba tanya lagi. Jadi kita udah coba setiap apa langkah berikutnya ini pasti kesannya tanya ini. Yang punya modal pasti kita nggak ada modal ya. Bikin dijual mana harus dicari tempatnya ya kan. Dan seperti itu udah selalu terprediksi. Ya. Maka sampai pertemuan satu betul-betul tuntas ekosistemnya. Jadi sampai ke situ Pak Kasar. Mau memikirkan cuma yang paling penting itu satu ya komitmen, yang kedua tadi terkait dengan apa silaturahmi. Nah yang ketiga itu jangan lupa Pak Taufik, mohon maaf Pak, Bapak harus punya pendamping Pak. Bukan tambah sulit, bukan Pak. Tapi harus punya orang kedua. Mohon izin, teman saya sering kali teman-teman kampus atau teman kita di BI itu kalau Pak Taufiknya lagi sibuk, teman-teman pesantren lain nggak ada yang bisa jawab. Nah kalau teman-teman cewek masih merasakan hal sama kayak kami ya, kalau Bapak butuh data terkait ayam harus ke Pak Taufik itu artinya mau dicip Pak Taufik punya teman Pak. Barang satu orang menunjuk ya itu untuk dikader. Jangankan kok mohon maaf Bapak kan lebih senior daripada saya pun selalu beranggapan saya besok mati. Kalau saya besok mati saya nggak bisa dari negara. Nah orang ini yang kadang mohon maaf nggak dilakukan di sana sehingga apa? One man juga bahasa sama. Jadi betul-betul satu kiai itu merangkap berbagai fungsi direktur pemasaran, direktur operasional, direktur kajian, direktur pendidikan, direktur macam-macam lah. Di kantor satu kiai yang padahal dalam konteks bisnis nggak bisa. Ketika hilang, ketika kiainya kenapa kiai sibuk sedikit, udah sebar lagi komunikasi. Jadi tim itu perlu dibentuk dan tim itulah yang sebetulnya nanti kami akan tagih mohon maaf Pak Taufik karena nanti kalau Pak Taufik berkenan tentunya pesantren Pak Taufik akan kita tunjuk sebagai pesantren mentor. Jadi ya sudah akrab dengan cium masuk sudah bisa datang. Saya tadi terus terang udah kayak dapat penjelasan dari dosen yang kenapa Pak kalau mau apa istilahnya sudah bisa komentori Pak sebetulnya sudah bisa ngajar di PPR kita itu nanti. Jadi pesantren diajarin Pak Taufik. Kita punya menti lah pesantren berminat ikut dijaya Pak Taufik itu ada tugas ya Pak Taufik ngajarin kan nggak mungkin Pak Taufik yang ngajarin terus. Pasti kan harus ada orang kedua Pak Taufik yang sudah itu yang kita harapkan. Nah, jadi dengan seperti itu, insya Allah ada polanya. Para santri bisa ketemu antar santri yang bisnis, para kiai bisa ketemu para kiainya.
ya, komitmen dan jaringan itu akan kuat. Kira-kira itu Pak ya, karena di Kalimantan Tengah itu pesantrennya kan nggak sebesar di Jawa, maka harus betul-betul kompak, rukun, jalan sambil ngobrol, sambil terus melakukan upaya-upaya yang gitu. Nah, nanti kalau udah mulai mengkristal, undangan Pak Budi gitu. Bisa diajak Zoom, nggak harus ketemu Pak Budi di Sarat Lapas terus. Saya khawatir ya nambah isu juga. Jadi jauh Pak 3,5 jam itu Pak Budi pun harus merangkap berbagai fungsi. Jadi Pak Budi ini satu orang merangkap fungsi UMKM, fungsi poin, fungsi macam-macam. Dan sambilnya itu nggak cuma satu. Nah maka ya saya nggak kira Pak Budi dijelaskan tapi kalau bisa menzoomkan dulu kalau langsung baru ketemu gitu. Mungkin itu dari saya, ngomong ya dari teman-teman lain. Terima kasih Pak Asad. Sedikit Pak, nggih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengakhiri dalam kesempatan sore ini, sekali lagi Pak, saya atas nama pribadi kemudian pimpinan Pondok Pesantren Fajar Islam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia, Bank Perwakilan Kalteng, kemudian dari pihak Kiomas, kawan-kawan dari Pondok Pesantren yang mana telah bersedia hadir di pondok kami ini, dan mudah-mudahan dari silaturahmi kita ini menjadi awal kita untuk bersama-sama memajukan pondok pesantren dan memajukan masyarakat di sekitar kita. Dan sekilas sedikit kami sampaikan bahwa selama ini bahwa untuk ayam itu saya bersama Ustadz Maksuri. Ya, jadi kalau saya tidak, Pak Maksuri ini memang dia lebih awal, dia menangani ayam ini tahun berapa Mas Maksuri ya? 2002 waktu zaman dulu sudah ada ayam gitu. Jadi saya sendiri mungkin hanya menuai aja lah bahasanya itu. Tapi tangan kanan gitu banyak aja Pak. Jadi insya Allah siap. Jadi kemarin saya diminta Bank Indonesia untuk menjadi narasumber Pak ya di Palangkaraya Pak, untuk bercerita juga itu. Jadi kalau sekedar berbagi pengalaman insya Allah gitu aja. Tapi sesuai dengan kemampuan dan apa yang saya miliki gitu. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan tidak kesempurnaan kegiatan hari ini. Inilah kemampuan kami yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan hidayah kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya